Selamat malam Bapak Ibu, kita kembali lagi untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Yang hari ini kita akan bahas adalah Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 yang juga menjadi bacaan Injil pada ibadah kita di hari Minggu. Sebelum kita masuk, seperti biasa, kita juga harus mempersiapkan diri di dalam doa. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat dan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehidupan yang boleh berjalan dan kami nikmati sampai pada saat ini. Kami bersama-sama, meski di tempat yang berbeda, kami rindu untuk belajar kembali mengenal bagaimana Tuhan mau menyampaikan maksud Tuhan lewat berbagai bacaan Alkitab dan juga makna-makna yang tertera dalam peristiwa-peristiwa di dalamnya, agar kami dapat gambaran, kami dapat teladan, dan kami dapat mewujudkan hal yang serupa dengan teladan Kristus juga di dalam keseharian kami. Ajar kami, tuntun kami dalam kami membaca dan merenungkannya, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali mendalami perikop kita pada minggu lalu dengan melihat atau menaruh fokus lebih kepada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang banyak. Jadi memang ada dialog yang terjadi dalam sebuah peristiwa yang sama, di waktu yang sama, tetapi ternyata apa yang dibicarakan itu tidak sinkron. Kita akan kembali melihat bagaimana dari sudut pandang Tuhan Yesus dan bagaimana dari sudut pandang orang banyak. Apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang banyak, dan apa yang menjadi motivasi dari orang banyak ketika mereka bertanya dan bahkan mencari-cari Yesus pada saat itu. Nah, dialog ini menarik karena tidak hanya memberikan kita sebuah peristiwa yang bermakna, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi bagi kita untuk melihat dan menilik kembali diri kita ketika kita berdialog dengan Allah dalam menyampaikan apa yang kita inginkan, termasuk di dalam doa-doa dan harapan-harapan kita. Makanya setelah memahami kembali perikop ini, kiranya kita bisa terus mengingat dan punya sudut pandang Allah ketika kita punya peristiwa-peristiwa di dalam keseharian kita yang membuat kita bergumul, membuat kita mungkin dikenyangkan, atau mungkin ketika kita bingung, kita bisa mengingat dan memakai senantiasa sudut pandang Allah di dalamnya. Kita tidak membaca secara full 24-35, tetapi kita akan lihat dialog per dialog karena kita akan coba melihat penekanan-penekanannya di situ. Kita mulai dulu di ayat 24. Mari Bapak Ibu yang sudah pegang Alkitab bisa kita simak bersama. Saya akan bacakan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Pertanyaannya, kenapa sampai dicari sebegitunya? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Ayat ini adalah bagian dari perikop sebelumnya ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang. Banyak orang takjub dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Banyak orang yang menginginkan Yesus menjadi pemimpin mereka karena apa yang Tuhan Yesus lakukan itu di luar kebiasaan, hebat dan berkesan bagi banyak orang. Kita juga perlu mengingat sedikit ketika Tuhan Yesus itu memberi makan ribuan orang, keinginan untuk memberi makannya itu bukan karena desakan dari para murid, tetapi justru dari dirinya sendiri. Dia ingin memberikan roti, memberikan makan dan mengenyangkan orang banyak. Dari sini kan kita bisa tahu sebenarnya bahwa pemberian makan ribuan orang ini adalah wujud
belas kasih Yesus di dalam tindakan yang nyata yang dia mau orang banyak bisa rasakan pada saat itu. Nah, dalam pemberian roti itu, Yesus ingin menyatakan juga siapa sih dirinya bagi mereka. Orang banyak pada saat itu sebenarnya mau diajak untuk melihat Yesus lebih dalam. Nah, apakah orang banyak ini bisa menangkap maksud itu? Nah, kita lihat bagaimana yang terjadi selanjutnya. Kita baca ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus punya gelar, dia dihormati, dia dipanggil Rabi, dia dicari, dan dia benar-benar dibutuhkan orang pada saat itu. Dan ketika mereka menemukan Tuhan Yesus, mungkin rasanya lega sekali, karena yang mereka butuhkan akhirnya dapat mereka temukan. Tetapi tetap ada yang janggal menurut orang banyak. Kenapa? Kenapa Yesus harus pergi menjauh? Kenapa Tuhan Yesus harus memisahkan diri dari mereka? Ada banyak kenapa di dalam sikap di balik sikap Yesus yang ditunjukkan ketika dia selesai memberikan makan 5.000 orang. Makanya orang banyak itu ya bertanya juga, bila mana engkau tiba di sini? Gimana caranya? Kenapa bisa di sini? Kapan sampainya? Dengan apa? Dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang simple. Pertanyaannya juga bisa dijawab dengan singkat. Tetapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus pada ayat 26 dan 27. Yuk kita baca kembali. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Langsung to the point. Yesus rasanya seperti ingin menguliti motif dari orang banyak mencari dia. Bukan karena siapa dia, bukan karena siapa Yesus, tetapi karena apa yang mereka bisa dapatkan dari Yesus. Makanya Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka mencari dan mendatangkannya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Tidak salah memperhatikan kebutuhan perut, karena sebelumnya pun Tuhan Yesus memperhatikan itu. Ketika dia memberikan makan, dia tahu bahwa banyak orang membutuhkan itu. Dan itu menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi pada selanjutnya ada dampak dari itu. Ternyata kelihatanlah bahwa banyak orang ini fokusnya hanya pada makanan. Makanya Tuhan Yesus harus menjelaskan, harus meluruskan. Jangan sampai hanya karena mereka telah makan sampai kenyang, mereka mencari Yesus hanya karena satu-satunya alasan itu. Dan ternyata ya memang arahnya ke sana. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu. Tapi kita coba lihat lagi selanjutnya seperti apa. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bekerja. Bekerja untuk makanan yang tidak akan binasa, tidak akan hilang. Makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, masuklah ke dalam dialog yang rasanya sudah semakin sulit bahasanya. Sampai di sini sebenarnya sisi ilahi, pesan yang ilahi ini sudah nampak. Karena ada kata-kata kekal, kehidupan yang kekal seperti itu. Mungkin kalau saya jadi orang pada saat itu makin bingung lagi dengan jawaban Yesus yang ini. Kita lanjut ke ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya,
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Orang banyak bertanya tentang apa yang harus diperbuat supaya bekerja, dan dalam hal ini memang melakukan pekerjaan yang bergerak untuk melakukan sesuatu. Dan lagi-lagi pertanyaan ini tidak mengarah pada diri Yesus. Jadi maksud Tuhan Yesus tuh belum ditangkap. Makanya pertanyaan orang banyak dengan apa yang mau Tuhan Yesus jelaskan sama sekali belum nyambung. Dan sebenarnya kalau pertanyaan orang banyak ini dilempar ke orang lain, ya harusnya jawabannya ya melakukan A, B, C, D, E. Atau kamu ke sana, kamu ke situ, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Tetapi apakah Tuhan Yesus menjawab demikian? Kan tidak. Apa yang Tuhan Yesus maksud? Mari kita baca ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak bicara soal melakukan pekerjaan apa, tetapi bicara tentang percaya kepada Dia yang diutus Allah. Bekerja untuk makanan yang tidak binasa itu bermakna kepercayaan, bermakna iman, sikap iman, percaya kepada Yesus sebagai yang diutus Allah. Nah, dalam dialog ini sebenarnya sudah jelas arahnya, udah jelas. Tuhan Yesus sangat gamblang memberitahu bahwa hendaklah kamu percaya kepada Dia. Tetapi ternyata masih sulit juga untuk diterima. Apa yang menjadi pesan sesungguhnya? Kita coba lihat ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Bapak Ibu, mereka ini kenal betul dan familiar gitu ya dengan cerita nenek moyang mereka ketika dapat makan di padang gurun. Makanya ketika ada peristiwa serupa berkaitan dengan makanan pula, gak heran peristiwa di padang gurun ini menjadi rujukan mereka. Mereka mengingat itu, tetapi salah kaprah. Di sini justru mereka jadi membanding-bandingkan. Ketika mereka diminta untuk percaya kepada Yesus, mereka meminta tanda lagi. Mereka meminta sesuatu lagi yang bisa memuaskan diri mereka. Baru mereka bisa percaya. Baru mau ngomong, iya saya percaya. Untuk percaya, akhirnya mereka bukan lagi menghayati dan mencoba untuk memahami. Tetapi sikapnya justru menantang. Ya kalau bisa begini saya percaya. Kalau nggak bisa, ya nggak mau. Dan akhirnya sikap ini bukan sebuah usaha untuk menyerahkan diri pada pemeliharaan Allah atas makanan yang mereka terima, tetapi jadinya seperti memeras Yesus untuk bisa memenuhi apa yang mereka mau. Makanya di dalam ayat 32 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dalam ayat 32-33 ini, jawaban Yesus masuk lagi lebih dalam kepada penghayatan iman. Jadi bukan lagi tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan roti itu, tetapi ia memberitahu sumber roti itu siapa. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah Bapak Ibu, permintaan orang banyak ini dijawab Yesus
dengan memperlihatkan atau menyatakan jati dirinya. Kata Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus mau meluruskan sebuah pemahaman. Dia sedang membenahi kesalahan-pengertian orang banyak terhadap peristiwa pemberian makan 5.000 orang. Peristiwa yang harusnya tidak hanya dimaknai oleh orang banyak, tetapi juga harus sampai pada kita di masa kini. Ketika kita melihat atau mengingat membaca peristiwa itu kembali di dalam Alkitab kita harus tangkap sebuah makna. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bekerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup kekal. Orang banyak pada saat itu salah, keliru karena mereka tidak bisa melihat makna itu. Mereka cuma lihat, oh Tuhan Yesus itu hebat, dia bisa memenuhi kebutuhan kita semua, dan mari kita angkat dia untuk menjadi bagian dari kita dan kita akan hidup enak. Nah, persoalannya kan ternyata Tuhan Yesus tidak ke situ arahnya. Justru yang Tuhan Yesus mau tunjukkan adalah pemeliharaannya nyata di dalam kehidupan ciptaan. Orang banyak gak minta, gak didesak untuk dikasih makan, dia kasih makan kok. Karena kasihnya, karena wujud cintanya. Tetapi kalau akhirnya manusia mencari dia hanya untuk mencari makan, ini yang menjadi keliru. Nah, ini jangan sampai juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, misal dalam satu hari kita punya 10 kali kesempatan untuk berdoa. Mari coba kita sisipkan satu waktu di dalam sekian banyak waktu doa kita. Dalam waktu itu kita tidak punya permintaan apapun kepada Allah. Kita hanya menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, berterima kasih. Sampai di situ, tanpa harus ada permohonan yang kita terus-menerus sampaikan. Di waktu-waktu doa yang lain, silahkan kita sampaikanlah permohonan-permohonan kita. Tetapi kita juga harus tahu kenapa kita perlu untuk ngerem itu sesekali, karena jangan sampai kita menjadikan Allah yang besar itu bukan sebagai penguasa kehidupan ini, tetapi justru pemuas dari apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin bedanya hanya sedikit antara berserah dengan memaksa Allah. Nah, ini yang perlu kita tilik di dalam diri kita. Makanan jasmani penting, betul. Namun ada yang jauh lebih penting, yaitu sang pemberi makanan itu sendiri. Makanya sudah seharusnya hati kita tidak terarah kepada apa yang terlihat, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tetapi harus terarah senantiasa kepada Dia, sang sumber dari segalanya. Ketika kita bisa menghidupi sikap demikian, hidup kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan apa yang tidak kita inginkan, justru kita bisa mengubah pemaknaan yang mungkin akan buruk menjadi sebuah ucapan syukur. Karena kita tahu ada nilai-nilai surgawi yang diberikan oleh Kristus melalui kehidupan ini, melalui apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi. Nilai-nilai itulah yang perlu kita terus ingat, kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita semua dapat
terus belajar. Saya terus belajar, Bapak Ibu terus belajar, dan kita semua bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kita mau mengusahakan kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Diri kita mau kita arahkan terus senantiasa kepada Dia, supaya kita bisa mendengar dan mengetahui kehendak-Nya, untuk bisa kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Bapak Ibu, sampai di sini pemahaman Alkitab kita cukup singkat untuk minggu ini. Dan kita kembali lagi untuk mengikuti pemahaman Alkitab di minggu depan dengan bacaan yang berbeda. Untuk itu mari kita tutup pemahaman Alkitab ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berbagai hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih kami dapat kembali mengingat melalui peristiwa di dalam Alkitab untuk kami dapat belajar dan mengarahkan hidup kami senantiasa kepada Tuhan. Tuntun kami ya Allah, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk dapat mewujudkan sikap kehidupan di dalam Kristus yang sungguh-sungguh dapat memberi warna, membawa berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak beristirahat, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dalam istirahat kami, dan kami esok hari dapat kembali untuk menghadapi dan membuka hari yang baru dengan terus menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.